Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Dan patuhi protokol pencegahan COVID. Saya, Ibu Primi Rohimi, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan kode 3403124, rumpun mata kuliahnya penciri prodi atau penciri program studi. Jadi mata kuliah ilmu komunikasi ini juga ada di program studi manajemen dakwah. Bobot SKS-nya 3 SKS atau 3 satuan kredit semester. Untuk semester 3, tanggal penyusunannya baru saja karena ini adalah RPS pandemi untuk kelas pandemi, kelas daring. Ini nama saya, Primi Rohimi, Esos MSI. Esos itu Sarjana Sosial, MSI itu Magister Studi Islam. Koordinator rumpun mata kuliahnya Bapak Masudi Eswil I MA sebagai Kaprodi. Bapak Dr. Masudi Eswil I MA sebagai Kaprodi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi, maksudnya mata kuliah ilmu komunikasi ini sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan untuk prodi manajemen yang memiliki 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, 4 kompetensi ya maksud saya. Jadi 3 itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan keterampilannya itu ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk sikap, sesuai dengan sikap yang ke-11. Redaksi rumusannya adalah menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di masyarakat dan di negara. Sikap yang berikutnya adalah sikap ke-15, bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Jadi mata kuliah ini nanti dimensi sikapnya minimal 2 ini. Untuk pengetahuan, sesuai dengan pengetahuan yang ke-6, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan atau agama dan sains sebagai paradigma keilmuan. Untuk pengetahuan yang berikutnya, sesuai dengan pengetahuan yang ke-10, menguasai pengetahuan berkaitan dengan filosofi, konsep, landasan, disiplin keilmuan atau body of knowledge, manajemen dakwah, metodologi penelitian, dan pengembangan manajemen dakwah. Jadi maksudnya ini saya lebih mengambil yang di bagian filosofi, konsep, landasan, dan disiplin keilmuan, ya. Karena maksud dari kompetensi pengetahuan ini, satu kompetensi bisa terdiri dari beberapa mata kuliah. Untuk keterampilan umum sesuai dengan yang pertama, dengan saya beri kode KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian KU9 mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan mencegah plagiasi. Keterampilan khusus yang pertama, keterampilan khusus yang sesuai untuk mata kuliah ini di capaian pembelajaran prodi adalah keterampilan khusus yang pertama, mampu menyusun perencanaan dan strategi pengembangan lembaga dakwah atau lembaga KBIH, haji, umroh, lembaga zakat, infak dan sodako atau ZIS, pesantren, panti asuhan, lembaga perjalanan wisata agama, dan lembaga dakwah lainnya berbasis analisis data dan informasi. Artinya, bukan maksudnya bahwa mata kuliah ini nanti outputnya mampu menyusun perencanaan dan strategi ya. Tetapi mata kuliah ini adalah bagian dari kemampuan menyusun perencanaan dan strategi pengembangan lembaga dakwah. Jadi bagian dari kompetensi khusus, bagian dari keterampilan khusus, gitu ya. Keterampilan khusus berikutnya mampu, yaitu sesuai dengan keterampilan khusus yang keempat, mampu mengelola kegiatan dakwah atau event organizing, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan. Again, bahwa keterampilan khusus yang keempat ini maksudnya bukan kemudian nanti mata kuliah ini di dalamnya ada materi tentang mengelola event organizing, juga bukan tentang mengelola lembaga dakwah, tetapi mata kuliah ini adalah bagian nanti untuk skill berikutnya dalam mengelola lembaga dakwah dan event organizing dan lain-lainnya. Itu ya. Jadi memang mata kuliah ini mata kuliah yang dasar untuk prodi manajemen dakwah. Meskipun demikian bukan berarti ini adalah mata kuliah yang diberikan di semester pertama, tetapi semester ketiga, karena masih memberikan dasar untuk kompetensi prodi yang berikutnya. Selanjutnya, dan ini semua yang tadi saya jelaskan tidak perlu dihafal ya, difahami saja. Jadi teman-teman tahu maksud dari redaksi-redaksi ini itu apa. Selanjutnya adalah capaian mata kuliah atau CPMK, merupakan kombinasi dari beberapa kompetensi. Misalnya yang M1 atau capaian mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di masyarakat dan di negara, serta menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan sebagai paradigma keilmuan dengan wawasan ilmu Islam terapan. Itu adalah kombinasi dari sikap 11 dan pengetahuan ke-6. Kemudian untuk capaian mata kuliah yang berikutnya juga, mahasiswa mampu bersikap inklusif, bertindak objektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi, serta menguasai pengetahuan berkaitan dengan filosofi konsep, landasan, disiplin keilmuan atau body of knowledge, manajemen dakwah, metodologi penelitian, dan pengembangan manajemen. Itu ya. Jadi maksudnya nanti di sini di mata kuliah ilmu komunikasi ini juga nanti akan diberikan informasi tentang posisi ilmu komunikasi dalam struktur manajemen dakwah. Capaian mata kuliah yang berikutnya atau M3, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk menyusun perencanaan dan strategi pengembangan lembaga dakwah berbasis analisis data dan informasi dengan wawasan ilmu Islam terapan.
Ini adalah kombinasi dari keterampilan umum 1 dan keterampilan khusus 1. Kalau tadi yang M2 adalah kombinasi dari sikap yang ke-15 dan pengetahuan yang ke-10. Capaian mata kuliah berikutnya, mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamanahkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan, mencegah plagiasi, terutama dalam mengelola kegiatan dakwah, baik secara kelembagaan maupun secara perorangan dengan wawasan ilmu Islam terapan. Itu adalah kombinasi dari KU9 dan KK4. Apa sih yang disebut dengan mata kuliah ilmu komunikasi? Ada di deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ilmu komunikasi ini akan memberikan pengetahuan secara teoritik dan analitik, ya, analisis, ya, teoritis, dan di dalamnya nanti teman-teman juga harus mampu menganalisis kepada mahasiswa tentang ilmu komunikasi dengan wawasan ilmu Islam terapan. Ilmu Islam terapan sudah lulus kan ya di semester 1. Pembahasan utama dalam mata kuliah ini antara lain pengantar komunikasi, dakwah dan komunikasi Islam, komunikasi verbal dan nonverbal, model komunikasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, teknik dan hambatan komunikasi, komunikasi dan gender, etika komunikasi, manajemen komunikasi, audit komunikasi. Materi pembelajaran atau pokok bahasanya seperti yang sudah saya sebutkan di sini ini ya, sama. Kemudian pustaka utamanya ini sudah saya downloadkan buat teman-teman, sudah saya simpan di Google Drive, bisa dibuka, tinggal klik dan nanti akan terbuka ya isinya. Jadi ini saya save atau downloadkan satu buku, satu referensi yang mahal sekali sebetulnya harganya. Dulu zaman saya masih kuliah itu ya harus beli di melalui perdagangan internasional ya, karena tidak dicetak di Indonesia, tidak juga diperjualbelikan dengan mudah di Indonesia. Sekarang dalam bentuk soft file kita bisa mengunduhnya, dan ini mungkin agak lama karena memang filenya besar ya, halamannya banyak. Kita bisa mengunduhnya, membacanya dimanapun, kapanpun, tanpa harus membawanya dengan berat gitu ya, karena memang lembarannya, halamannya itu banyak, jadi berat dan besar. Kalau teman-teman kesulitan untuk mendownloadnya, tidak apa-apa. Teman-teman bisa menggunakan pustaka yang lain atau bahan-bahan yang lain. Buku apapun tentang ilmu komunikasi relevan digunakan. Jurnal ilmiah dengan tema ilmu komunikasi juga boleh digunakan. Perkuliahan ini, saya geser dulu, menggunakan media pembelajaran perangkat lunak, YouTube, WhatsApp, dan aplikasi lainnya yang wajib jelas virtual class atau menu virtual class di aplikasi Smooth ya. Smooth. Perangkat kerasnya laptop, proyektor, dan speaker. Tim teaching itu tim dosen, karena yang dimasukkan tim dosen itu satu kelas untuk satu mata kuliah itu diajar oleh beberapa dosen. Karena ini hanya diajar oleh satu dosen di kelas Anda ya untuk mata kuliah ilmu komunikasi ini, maka tidak ada tim teaching. Mata kuliah syaratnya tidak ada. Artinya kapan mahasiswa boleh mengambil mata kuliah ilmu komunikasi itu ya memang sudah sesuai dengan urutan semesternya ya, struktur kurikulumnya.
Jadi tidak harus sebelumnya didahului oleh lulus mata kuliah tertentu dulu. Jadi bisa langsung diambil di semester 3 itu ya. Ini masih muter. Introduction to Communication Studies ya. Introduction to Communication Studies. Oke, kemudian itu saja dulu dari saya. Nanti untuk pertemuan tiap minggunya bisa saya jelaskan di video berikutnya ya. Karena muter-muter, mungkin saya bukakan saja dari sini. Nah, ini bukunya Introduction to Communication Studies. Nah, bukunya seperti ini ya, ditulis oleh John Fish. Ini ada juga yang terjemahan versi bahasa Indonesianya. Bisa dicari di toko-toko buku. Kebetulan yang menerjemahkan dosen saya sendiri, dosen perwalian saya sendiri bahkan ya waktu S1. Tapi mungkin edisi yang pertama yang diterjemahkan. Ini juga ada on videonya Roy Armes, tapi ya bahasa Inggris juga ya. Tuh. Jadi ini nanti yang digunakan. Tidak semua pembahasan saya gunakan, diambil yang sesuai saja. Kalau teman-teman ingin mempelajari sekalian melancarkan bahasa Inggrisnya, silakan, saya akan banyak belajar nanti dari teman-teman. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.